Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Sardiansa. Kali ini saya akan menjelaskan materi matematik for machine learning. Capaian pembelajaran yaitu mampu mengidentifikasi konsep matematika dan mesin pembelajaran dasar untuk algoritma deep learning. Nah, dalam bahan kajian ada 3. Yang pertama linear algebra, probability and information theory. Yang 3 numerical computation. Nah, dalam linear algebra, contohnya skalar adalah bilangan tunggal, di mana bilangan bulat, bilangan real, bilangan rasional, dan lain-lain. Nah, biasanya ditunjukkan dalam notasi huruf miring, dalam variabel A, N, dan X. Nah, misalkan S elemen bilangan real adalah kemiringan garis, ketika mendefinisikan skalar bernilai real. Nah, misalkan L menjadi sebuah jumlah unit, saat mendefinisikan skalar bilangan asli. Lalu selanjutnya vektor adalah larik atau disebut juga dengan array dalam angka 1 dimensi, di mana X mempunyai X1, X2 sampai Xn, bisa real, bisa biner, integer, dan lain-lain. Nah, jika setiap elemen dalam real dan vektor memiliki n elemen, maka vektor terletak pada himpunan yang dibentuk dengan mengambil produk Cartesian dari real n kali dilambangkan dengan R pangkat n. Terkadang kita perlu mengindeks sekumpulan elemen vektor. Dalam hal ini, kita mendefinisikan himpunan yang berisi indeks dan menulis himpunan sebagai subscript. Contohnya untuk mengakses X1, X3, dan X6. Dalam mendefinisikan suatu himpunan di mana S mempunyai elemen 1, 3, 6 dan menuliskan dalam bentuk XS. Nah, kita menggunakan tanda-tanda mengindeks komplement dari suatu himpunan. Misalkan X-1 adalah vektor yang memuat semua elemen X kecuali X1, dan X-S adalah vektor yang memuat semua elemen X kecuali X1, X3, dan X6. Nah, selanjutnya probability, yaitu pembelajaran mesin harus selalu berurusan dengan kuantitas yang tidak pasti dan terkadang kuantitas stokastik atau disebut juga dengan non-deterministik. Nah, ketidakpastian dan stokastik dapat muncul dari banyak sumber. Nah, para peneliti telah membuat argumen yang meyakinkan untuk mengukur ketidakpastian menggunakan probabilitas setidaknya sejak tahun 1980-an. Nah, contohnya dalam kasus dokter yang mendiagnosa pasien, kita menggunakan probabilitas untuk mewakili tingkat kepercayaan atau disebut juga dengan degree of belief. Dengan 1 menunjukkan kepastian mutlak bahwa pasien terkena flu, dan 0 menunjukkan kepastian mutlak bahwa pasien tidak terkena flu. Nah, probabilitas pertama terkait langsung dengan tingkat terjadinya peristiwa, disebut juga dengan frequency probability. Nah, sedangkan yang kedua terkait dengan tingkat kepastian kualitatif dikenal sebagai probabilitas Bayesian. Nah, probabilitas dapat dilihat sebagai perpanjangan dari logika untuk menghadapi ketidakpastian. Nah, logika menyediakan seperangkat aturan formal untuk menentukan proposisi apa yang tersirat benar atau salah dengan asumsi bahwa beberapa perangkat proposisi lain benar atau salah. Nah, teori probabilitas menyediakan seperangkat aturan formal untuk menentukan kemungkinan atau likelihood suatu proposisi menjadi benar mengingat kemungkinan proposisi lain. Nah, selanjutnya numerical computation, yaitu di sini algoritma pembelajaran mesin biasanya membutuhkan perhitungan numerik yang tinggi. Nah, ini biasanya merujuk pada algoritma yang memecahkan masalah matematika dengan metode yang memperbaharui perkiraan solusi melalui proses iteratif.
Nah, daripada menurunkan rumus secara analitik untuk memberikan ekspresi simbolis untuk solusi yang tepat. Nah, operasi umum termasuk optimisasi menemukan nilai argumen yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi dan menyelesaikan sistem persamaan linear. Cukup sampai di sini pembahasan dari materi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.